ucapan selamat Natal, ya kan? Atau kita nerima makanan, kalau tuh jelas itu halal ya makan, makanan sih, kan begitu. Yang penting jelas halal. Adapun mengucapkannya juga karena kita punya tetangga non muslim dan lain sebagainya, itu sesuai kebutuhan. Logikanya begini, para ulama beda pendapat tadi. Kita tidak bisa dong kalau misalnya di saya Teluk Naga mayoritas semuanya muslim, apa perlunya juga saya mengucapkan selamat Natal? Saya mau ucapin gitu, ya kan? Ada ulama mengatakan haram, oke. Tapi tadi saya katakan ketika fatwa ini mutlak, ya bagaimana dengan saudara kita yang di Papua, ya kan? Yang di Ambon, yang memang banyak tetangganya non muslim. Nah, maka ada ulama bilang pendapat, ya boleh. Yang terpenting tadi tidak meyakini bahwa Isa sebagai Tuhan, ini cuma sebagai hari kelahiran Isa. Ya Nabi juga, ya kan? Orang Nabi Muhammad aja beliau puasa hari Senin, ditanya karena itu hari kelahiranku, dan begitu, ya kan? Nah kita, oh itu Maulid Nabi Isa, ya kan? Ya salah standar. Yang terpenting tidak ada kecondongan tadi. Condongan, apalagi tadi di dunia kerja, ya, dunia kerja dia harus pakai atribut. Yang terpenting tadi kalau dalam posisi itu kan agak sulit, maka ulama yang satu mengatakan ketika dalam kondisi ruangan ini tiba-tiba ke Pak Sumanto sesama Islam, wih selamat Natal ya, buat apa? Bisa jadi haram yang begitu, ya kan? Bahasanya begitu. Nah maka tadi saya katakan karena ulama ini banyak pendapat, beda pendapat, banyak pandangan, ini rahmat bagi kita posisinya. Gitu. Kalau pandangan politik kadang suka rada ribet bagi kita. Tapi kalau pandangan para ulama terkait ijtihadnya, ini rahmat bagi kita. Kalau dalam kondisi dikatakan, oh haram, kenapa? Kalau di masjid ini atau di kampung ini yang mayoritas ketika dia mengatakan selamat Natal, ketika dibolehin, lu mau apa? Nggak ada judul, nggak ada apa, nggak ada latar belakang. Kalau dikatakan mutlak boleh juga repot juga. Maka fatwanya harus disesuaikan dengan kondisi tadi. Gitu. Ya, saya kira itu. Terus yang kedua terkait Al-Quran di HP, bahwa yang namanya mushaf itu maktubun, ya harus tertulis. Yang namanya HP, laptop ini tidak tertulis tapi tersorot, ya kan? Logikanya begini, jangan HP dah. Misalnya kalau film zaman layar tancap atau bioskop, kan yang disorot ini, yang muncul gambarnya kan di sana, iya kan? Sana. Nah misalnya ada Quran kita sorot di tembok, iya kan? Ada tulisannya. Nah kita ini megang tembok ini, ya bukan Quran itu. Itu tulisan yang tersorot Al-Quran, itu bukan mushaf. Ya tulisan Quran tapi bukan dianggap mushaf. Jadi yang nggak boleh mushaf. Nah HP ini kan sesuatu yang terpancar, gitu. Dia itu bukan mushaf tapi pancaran sinar, gitu. Maka boleh nggak punya wudhu bahasanya, itu ya, paham ya? Pancaran sinar ya. Bukan mushaf ya. Ciri pancaran sinar truk hilang, mati. Ya sama kayak orang hafal Quran, apa harus nggak boleh masuk kamar mandi? Kan di sini semua soft filenya.
Iya kan? Jangan sampai dia mulutnya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tadarusan dia kan di dalam WC, ya kan? Nggak boleh. Gitu. Kan begitu. Maka asal jangan disetel aja lagu Muammar ZA-nya itu di HP kan pada saat itu di dalam kamar mandi. Gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi megang HP yang dibuka aplikasi Quran ini tidak masuk dalam kategori mushaf. Oke? Saya kira itu. Sama contohnya begini. Kita lihat misalnya lihat Luna Maya yang bohai. Gitu kan. Kita takut haram. Tapi pengen ngelihat gitu. Maka jangan lihat Luna Mayanya. Cermin aja gituin juga. Gitu. Yang dilihat apa? Apa Luna Maya apa cermin? Ada gambar Luna Maya. Kira-kira. Yang dilihat ta'ammudun nadri ilal mar'ah. Itu haram, dipantengin. Tapi kalau lihatnya sepintas. Ya, kalau sepintas namanya kelihatan, bukan sengaja melihat. Kelihatan itu mah. Kalau sengaja melihat di dalam Fathul Mu'innya ta'ammudun nadri, sengaja lihat. Gitu, berarti ngeliatin, rada mikirin. Yeah. Nah, kalau kita melihat di cermin itu kan secara fikih mah hitam putih, yang dilihat cermin atau apa? Yang melihat cermin. Maka la yahrumu nadruhu fi nahwil mir'ah. Adapun rada-rada ada sernya yang haram. Bukan lihatnya gitu. Ya itunya. Ya kalau kita gitu. Ya sama seperti nonton TV kan. Kita jatinya bukan ngelihat dia. Dia lihat tadi gambar. Itu kira-kira. Ya. Kenapa? Iya. Ya wajar aja itu, namanya orang. Gitu. Makanya kalau cara Imam Syafi'i, sentuhan laki-laki perempuan mau ser mau enggak batal. Kalau Imam Hanafi, kalau rada-rada ada ser, tapi kan ngukurnya kalau Maliki rada ada ser, tapi kan ngukurnya rada susah. Ben alus amat ya, sama kan bingung kita. Ngukur syahwat repot. Mendingan sekaligus Imam Hanafi. Lu mau ser mau enggak batal. Yang penting jangan masuk aja palanya, minimal pala. Jangan masuk aja. Kalau masuk batal. Kan sableng amat ini Imam Hanafi. Sableng, bukan sableng. Ditanya mazhab Hanafi. Pak, kalau orang mazhab Hanafi, dalilnya mana? Aula mastumun nisa, kata Imam Syafi'i pengikutnya. Dalilnya mana? Aula mastumun nisa. Sama. Kalau Imam Syafi'i mananya la mastum berarti saling gesek. Yang namanya gesek kulit batal. Tapi kondisinya Imam Syafi'i berada di daerah yang banyak air. Tinggal wudhu aja nih gampang. Kayak di sini misalnya kan. Batal wudhu lah. Repot-repot. Tapi kalau Imam Hanafi berada di daerah yang sulit air, maka dia memaknai bukan makna lafadz tapi makna dalam majaz. Gitu. Bahasanya begini, ngapain laki-laki ketemu perempuan cuma pepegangan doang? Buat apa? Tujuan intinya otak laki-laki apa? Maksud saling bersentuhan itu kan otaknya pasti make love. Iya kan? Pasti otaknya mujamah. Pasti otaknya bersetubuh. Gitu. Maka sebelum melakukan persetubuhan bi'adnal aqal, ya tadi biqadril hasafah, maka nggak batal. Kalau dia masuk batal. Gitu.
Ini menandakan tadi lagi-lagi rahmat bagi kita. Kalau lagi sulit air, kalau cara Imam Hanafi, misalnya di daerah Sudan ini, air susah. Ketonggel-tonggel sama istri tiap hari di istri. Memang namanya serumah, ya repot. Gitu. Jadi semuanya oke aja. Inilah kerennya para ulama kita tadi. Perbedaan mengatakan yang kata ini haram, kata ini Natal boleh, ini tinggal disesuaikan polanya. Bagi kita maka rahmat bagi kita. Gitu. Saya kira itu.